Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi ibnu Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'a wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim fi dunya al akhirah wa sallallahu maqasidan ayyasarallahu umurana umur dunya al akhirah wa li qadajatina min wujudina sallallahu maqasidan ayyasarallahu umurana umur dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Naswaihul Ibad, di mana kita masih akan membahas tentang keutamaan diam. Diam yang dimaksud itu adalah diam dari segala sesuatu atau berhenti dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kemarin dijelaskan itu sudah ada 3, sekarang masuk pada yang keempat. Yang pertama, keutamaan diam itu lebih utama daripada sholat, yang dalam arti dengan melihat kemampuan seseorang menghindari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu menunjukkan keberhasilan daripada sholatnya. Jadi itu yang dimaksud diam lebih utama daripada sholat. Yang kemudian yang kedua itu adalah diam lebih utama daripada sodaqoh. Diam lebih utama dari sodaqoh, yang artinya kalau sodako itu bisa dilakukan oleh semua orang, entah itu orang alim ataupun tidak alim, sodako tetap bisa dilakukan. Tapi kalau diam atau berhenti dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka itu kemungkinan besar hanya bisa dilakukan oleh seorang yang alim. Dan karena di dalam diam itu sendiri itu sudah bisa menampilkan atau bisa menciptakan kehormatan atau kewibawaan, sementara di dalam sodakoh belum tentu tidak. Tapi justru dari sodakoh yang tidak tepat justru akan mengakibatkan manusia malas untuk melakukan kebaikan. Seperti halnya contoh bantuan yang sudah diturunkan kepada kebanyakan orang, justru ketika bantuan itu mau diturunkan, hampir semua orang itu merasa kalau dirinya itu miskin, dan etos kerjanya pun kadang menurun gara-gara bantuan yang sudah diberikan. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah puasa. Diam dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau diam itu lebih utama daripada puasa. Diam yang dimaksud adalah diam dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang boleh saja ia bisa berpuasa, tapi belum tentu dia bisa menjaga dirinya dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Banyak orang yang berpuasa tapi dia masih mau menggunjing. Banyak orang yang berpuasa tapi dia masih mau ghibah, mengadu domba, bahkan juga dia masih mau menipu. Sehingga tak jarang ketika Nabi itu mengatakan kamin soimin gitu loh. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan kecuali ilal ju' wal atos, kecuali lapar dan dahaga. Itu karena puasanya dia tidak bisa lakukan dan dia tidak bisa menghindari segala sesuatu yang tidak bermanfaat.
Maka dari itu, dilihat dari itu, diam dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya kesanggupan di kita meninggalkan segala sesuatu yang bermanfaat, dilihat dari itu, maka diam kita itu lebih utama dari puasa. Yang berikutnya itu adalah jihad. Baik, kita lanjutkan. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal jihadu utawi jihad iku sanamuddini, iku sanamuddini dadi puncake agama. Ai a'lahu tegese paling dukure agama. Ai a'lahu tegese dukure agama. Punuke agama utawa dukure agama. Inta'ayyana lamun dadi fardhu ain apa jihad. Wadzalika utawi mengkono-mengkono jihad iku annal jihada, iku annal jihada sak temene jihad iku yu'lamu bisa den weruhi apa jihad mimmahalin saking panggonan ba'idin kang adoh. Kama anna sanamul ibili, kama anna sanamal ibili, kaya oleh sak temene punuke unta iku yura bisa den tingali apa sanamul ibil mim ba'idin saking panggonan sing adoh. Wasumtu utawi poso iku afdhalu luwe utama. Jadi di sini dijelaskan jihad itu adalah sanamuddin. Jadi punuk itu apa ya? Punuk onta itu, punuk sesuatu yang mudah dilihat dari kejauhan. Jadi orang yang berjihad meskipun kita tidak tahu, ya kan, bisa dilihat. Meskipun kita tidak tahu isi jihadnya itu apa gitu loh. Di dalam hati seseorang kita kan tidak tahu, tapi dengan ungkapan yang ia keluarkan lewat jihadnya, maka kita bisa mengetahui itu. Dan banyak orang yang bisa melakukan jihad. Jadi ketika jihad jadi fardhu ain, seperti apa yang dilakukan oleh pejuang kita pada saat revolusi pada saat di Surabaya itu yang sekarang diabadikan menjadi Hari Santri. Itu kan seruan jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Semua orang bisa melakukan untuk jihad ketika jihad itu menjadi fardhu ain, kewajiban bagi seseorang, bagi tiap orang. Ketika terjadi penjajahan, dan semua orang itu bisa tahu itu. Dan semua orang bisa melakukan itu. Akan tetapi wasumtu afdol. Di sini dikatakan wasumtu utawi menang iku afdolu luwe utama. Kenapa kok seperti itu? Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu utawi menang teko perkara sing gak manfaat. Iku hikamun hikmah, iku hikamun hikmah. Wa qalilun lan kitik banget sapa fa'iluhu, wa qalilun lan kang kitik banget sapa fa'iluhu wong kang agawe ing hikmah. Akan tetapi diamnya seseorang dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu hikmah, penuh dengan hikmah, dan sedikit sekali orang yang bisa melakukan itu. Itu yang pertama. Berdasarkan dari itu berarti sebenarnya diam artinya menghindar dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tidak semua orang bisa melakukan kecuali orang-orang yang betul hebat. Tidak sama seperti halnya jihad yang semua orang bisa mengetahui dan semua orang bisa melakukan ketika jihad itu menjadi fardhu ain.
Rawahu ngriwayatno ing hadis sinten Al-Qudai an Anasin den riwayatake saking sahabat Anas wa Dailami lan sahabat Dailami an Ibnu Umar saking Ibnu Umar ayasumtu tegese utawi meneng iku hikmatun hikmah ainafiun ini keterangan dari hadis ainafiun tegese perkara kang manfaat yamna'u kang bisa nyegah apa sumtu minal jahli saking kebodohan wa qallalan kitik sapa man uwong yasmut kang bisa meneng sapa yasmutu kang bisa meneng sapa man amma saking perkara la faidata kang ora ana faedah fihi ing dalem ma. Nah itu yang tadi saya katakan. Maksudnya sumtu itu adalah hikmah itu diam itu penuh dengan manfaat. Manfaat salah satunya itu adalah bisa mencegah dari bodohnya seseorang. Dari tampak bodohnya seseorang. Dan itu sedikit sekali. Sekali orang yang bisa diam atau berhenti atau meninggalkan dari segala sesuatu yang tidak memiliki faedah. Dan ketika seperti itu waman utawi sapa wonge yamna'u kang bisa nyegah sapa manaf sahu ing awak dhewe ne eman anin nutki saking ngomong bima kelawan perkara yusinuhu kang ngelarani utawa ngeleki apa ing man. Dan sedikit sekali orang yang bisa orang yang bisa melakukan hal itu. Jadi sedikit sekali orang yang bisa melakukan itu. Dan orang yang sanggup mencegah dirinya dari mengucapkan segala sesuatu, mengucapkan segala sesuatu yang menyakiti, itu tidak banyak. Hampir semua orang itu ketika berkata itu lebih dulu daripada pemikirannya. Artinya ngomong dhisik, bilang dulu, berbicara dulu. Tiba-tiba ketika ada pembicaraan yang menyakiti orang lain, dia baru sadar. Maka wajar kalau tanda seorang ulama itu adalah qalla kalamuhu wa katsura maknahu, sedikit bicaranya tapi penuh dengan makna. Dan ada pepatah yang mengatakan orang yang cerdas atau orang yang ahli hikmah itu adalah berpikir dahulu baru berbicara. Berbeda dengan orang yang bodoh. Pembicaraannya lebih dahulu daripada pikirannya. Dan dari arah ini juga dan dari keterangan ini juga ada sebuah penjelasan yang diredaksikan dalam bentuk syair. Wa min thammalan saking arai mengkono asumtu afdol. Wa min thamma lan saking arai mengkono imtina anin nutki bima yusinu kila dan kendikaake mimbahril khafif saking bahar khafif opo ya kathirul fuduli wong kang akeh ngomong ora ana manfaate kosir ngidikno sapa sira ing fudul qalilan kelawan kedhik kot farosta teman-teman nglembreh sapa sira al fudula ing gunem kang ora ana manfaate ardon saking arah ombone watulan lan saking arah dawane. Wahai orang yang terlalu banyak bicara sampai bicaranya itu tidak memiliki manfaat, banyak pembicaraannya yang terbuang, sedikitkanlah pembicaraanmu, karena dengan seperti itu engkau telah membuang-buang pembicaraan ke sana kemari tanpa ada batas. Nah kalau seperti itu qad akhadta teman-teman ngalap sapa sira
minal qabihi bihadzin, minal qabihi sangking kelaan bihadzin kelawan bagian. Karena kalau dengan demikian, kalau kamu hanya berbicara seenak mulut kamu saja yang mengungkapkannya tanpa kau pertimbangkan manfaat dan tidaknya, maka pada saat itu pula berarti kau telah mengambil bagian dari sebuah kejelekan. Faskut moko menengo sapa sira al-ana ing dalem wektu saiki in aratta lamun kersa sapa sira jamilan ing kebagusan, maka dari itu diamlah saat ini juga ketika yang kau hendaki itu adalah sebuah kebaikan. Itu. Selain itu pula ada hadisnya Nabi yang mengatakan waruya lan den riwayatake apa annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi afdhalul jihadi utawi paling utamane jihad iku antu jahida yen to merangi sapa wong nafsaka antu jahida yen to merangi sapa sira nafsaka ing awak dhewe sira wa hawakalan ing kedemenane sira wa hawakalan ing kedemenane sira fi dzatillahi ing dalem zate Gusti Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sinten Ad-Dailami Imam Dailami. Dan semakin kuat penjelasan yang tadi dengan hadis ini yang menjelaskan bahwasanya paling utamanya jihad itu adalah memerangi hawa nafsu demi menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, demi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya apa? Kalau pembicaraan kita kalau pembicaraan, omongan, pekerjaan kita hanya kita lakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki tanpa memikirkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita akan melakukan segala sesuatu sekehendak kita. Padahal perjuangan atau jihad yang paling utama kata Rasulullah itu adalah jihad melawan hawa nafsu dan keinginan yang keluar dari dalam diri kita. Nah, dengan seperti ini jelaslah pula dan sangat tampak bahwasanya diam, maksudnya diam itu adalah berhenti dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu lebih utama daripada jihad. Yang dimaksud jihad itu adalah perang melawan musuh. Iya, di sini jelas seperti itu. Karena ketika orang itu semua sudah mampu menahan hawa nafsunya, maka pasti peperangan itu tidak akan terjadi. Kan banyaknya kemaksiatan, banyaknya ketimpangan sosial, pasti yang pertama kali memicu karena keinginan yang tidak terpenuhi. Karena pekerjaan manusia yang melampaui hak-hak orang lain, sehingga dari sana terjadi pertikaian. Pertikaian semakin besar maka akan terjadi peperangan. Tapi seandainya orang itu sanggup mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya yang bisa menimbulkan peperangan, maka niscaya peperangan itu tidak akan terjadi. Dilihat dari ini, maka diamnya seseorang atau kemampuan seseorang menahan diri dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bisa dikatakan lebih utama daripada perang itu sendiri. Itu dalam makalah yang ke-11 dari wasiat yang isinya 4 atau mau'idhah yang isinya 4, yang semuanya itu menjelaskan tentang keutamaan diam. Di mana kalau kita simpulkan keutamaan diam di sini itu ada 4. Pertama, diam itu lebih utama daripada sholat, karena diamnya seseorang dari segala sesuatu yang tidak ada bermanfaatnya itu menunjukkan kesuksesan dia dalam melaksanakan sholat.
Yang kedua, diam itu lebih utama daripada sodakoh. Karena dengan diam kemuliaannya itu akan terjaga. Tapi dengan sodako belum tentu kemuliaannya terjaga, tapi justru akan membuat orang lain itu kecanduan akan bantuan atau sodako yang telah ia berikan. Yang ketiga, diam itu lebih utama daripada puasa, dikarenakan tidak semua orang yang berpuasa sanggup menghindari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketika ia sanggup diam menghindari dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka diamnya di sini itu lebih utama daripada puasanya. Dan yang keempat itu adalah diam lebih utama dari jihad atau perang. Karena ketika orang sanggup menahan dirinya dari segala sesuatu yang tidak manfaat atau sanggup menahan hawa nafsunya serta keinginannya, maka niscaya perang itu tidak akan pernah terjadi. Karena awal mula perang itu terjadi karena keegoan dan keinginan yang tidak terjaga. Maka dari sini diam itu lebih utama daripada perang. Itulah 4 keutamaan daripada diam. Semoga kita yang mengkaji kitab Nasha'ihul Ibad ini semakin memahami makna daripada diam yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata beliau diam, di mana diam itu lebih utama. Maka wajar kalau dikatakan oleh Rasulullah, katakan yang baik. Maka ketika kamu tidak bisa berkata yang benar ataupun yang baik, maka lebih baik diam. Karena sesungguhnya diam itu adalah mutiara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadzinihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.